Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Di video kali ini kita lanjut part 2 ya, untuk rakit mesin Viction yang kemarin ya. Di sini kita akan rakit untuk bagian kiri dan di blok dan headnya ya teman-teman, sesuai kelanjutan video yang sebelumnya ya. Part satunya kita rakit dari tengah kemarin ya. Oke, bagaimana cara dan posisi spare part atau alat-alatnya ini ya teman-teman. Yang ini sudah saya bersihkan tadi. Dan kita akan pasang ke mesinnya ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah memasang rantai keteng ya. Ini rantai keteng ini baru ya. Kita pasang seperti ini ya teman-teman. Oke, pasang seperti ini. Lalu kita pasang untuk lidah tensionernya ya teman-teman. Ini dia lidah tensionernya. Untuk posisi-posisi ring-ring atau bosnya ini seperti ini ya teman-teman. Ini kan posisinya seperti ini. Di dalam ada bos ya. Sorry jatuh. Ini bosnya berada di bawah ya. Berada di dalam seperti ini. Lalu ini ringnya berada di bawah bos. Oke. Sedikit informasi teman-teman, kemarin ini pas kita pembukaan itu posisinya itu seperti ini ya. Sorry gimana? Begini teman-teman posisi aslinya kemarin. Oke, tidak kelihatan ya. Intinya posisi ini terbalik ya, salah. Oke, sekarang kita akan memasang sesuai standarnya ya. Sesuai SOP-nya Yamaha. Oke, di sini ada baut seperti ini teman-teman. Ini adalah baut lidah tensioner ya. Karet tensioner seperti ini kita pasang. Lalu untuk plat ini berada di sini ya teman-teman. Ini fungsinya menahan rantai keteng supaya tidak keluar ya saat kita melakukan pergantian blok atau pengecekan blok atau head ya. Nah, jadi rantainya itu tidak keluar dari gearnya itu ya. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Di sini menggunakan kunci L5 ya. Kalau baut-baut seperti ini teman-teman, saya biasa pakai lem ya, sedikit saja ya. Jadi membantu pengencangan ya. Oke. Biasa juga saya lakukan pada ketika kita memasang kunci kontak pada motor Honda ya. Oke, untuk posisi ring di bawah ini seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi rantai ini ketika dia kita buka bagian head tidak keluar langsung ya. Jika terlalu renggang teman-teman, kita bisa atur ya kedekatannya. Oke, di sini langsung kita kencangkan ya. Langsung kita kencangkan semaksimal mungkin ya teman-teman. Oke, mantap. Dan perhatikan untuk ini ya, untuk lidah tensioner yang baru kita pasang itu, pastikan itu dia bergerak bebas ya, jangan terhambat oleh apapun. Seperti ini ya. Selanjutnya kita pasang gear ini ya teman-teman. Gear pengantar starter tangan ya. Nah, posisinya di sini kita lakukan pelumasan sedikit ya. Pelumasan awal ya. Di sini saya memakai bekas kiss spray ya. Nah, kita lakukan pelumasan sedikit. Oke, posisinya seperti ini ya teman-teman. Sudah terpasang. Posisinya sepertinya. Oke. Selanjutnya kita pasang magnetnya ya teman-teman, magnet. Di sini untuk magnet ini di bagian sebelum pemasangan magnet di sini ada ring besar ya teman-teman. Seperti ini. Ini posisinya di sini. Oke, selanjutnya kita pasang untuk ini, untuk gear starter tangannya yang besar ya. Gear one way namanya ya. Oke, kita taruh pelumasan sedikit ya.
Dan posisinya itu di sini teman-teman. Oke. Sini bekas apa ini? Oke, kita pasang. Di sini juga teman-teman kita lakukan pelumasannya di bagian roller one way-nya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya pemasangannya. Kita pasang dulu di magnetnya. Ketika sudah begini kita putar ke kiri ya. Dia akan masuk dengan sendirinya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang ke magnetnya ya. Sebelum pemasangan di sini seperti yang saya bilang tadi, ini agak penahan ini agak jauh ya dari rantai, kita dekatkan sedikit. Jangan terlalu dekat juga ya teman-teman. Seperti ini saja. Oke, selanjutnya kita pasang magnet. Tak lupa kita lumaskan juga ya. Setiap pemasangan, setiap turun mesin ketika kita memasang komponen-komponen yang sudah kita bersihkan, diwajibkan untuk, dianjurkan ya, bukan diwajibkan sih, dianjurkan melakukan pelumasan ya. Oke, kita paskan dengan spray ya, spray di dalam. Kita tahan, lalu kita putar-putar ya. Kita putar-putar sampai dia masuk sendirinya seperti itu ya. Oke. Lalu kita pasang mur atau penguncinya ya. Sini ada ring tebal. Sini ada bautnya teman-teman. Untuk bautnya ini kemarin pas saya buka agak keras ya. Itu dikarenakan ketika menereker kunci ketika menereker atau membuka magnet itu dia magnetnya membandel ya, dan akhirnya si as itu terjadi ke apa namanya, memuai ya, bengkak gitu. Untuk pemuaian baut ini masih bisa ditoleransi ya, karena bautnya masih bisa masuk. Beda cerita dengan nanti dengan kasus yang lain teman-teman, ada juga yang baut murnya itu tidak bisa masuk sama sekali ya. Itu diwajibkan harus menghaluskan untuk bagian beratnya. Oke, di sini menggunakan kunci 17. Lalu kita kencangkan, kita ambil impact dulu ya teman-teman. Oke, ini dia impactnya, saya ambil tadi di dalam. Oke. Oke, cukup ya. Selanjutnya kita cek pemutaran gear ya, yang sudah kita pasang tadi. Ini untuk gear yang kecil ini teman-teman. Sebentar saya zoom dulu ya, supaya agak besar sedikit. Untuk gear pengantar dinamo starter ini, ketika baut magnetnya dikencangkan, ini harus bebas mutarnya ya, yang di belakang itu. Nah seperti ini, gear yang besar itu harus bebas mutar ya. Apabila itu serak teman-teman, berarti ada kesalahan dalam pemasangan. Dicek kembali ya, jangan dipasang dalam posisi kencang ya, serak gitu ya. Oke. Sini ada gram-gram teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung tutup ya untuk baknya. Nah, untuk komponen di bagian sebelah kiri ini sudah itu saja ya, cukup sampai itu saja ya. Cuman itu saja untuk komponen yang sebelah magnetnya teman-teman. Oke, kita pasang. Sorry teman-teman, di sini tadi HP-nya ngehang ya, lupa dihapus untuk video-video sebelumnya. Nah, bak magnet ini sudah terpasang. Selanjutnya kita lakukan pengencangan ya. Sini saya menggunakan impact. Jangan langsung dikencangkan ya teman-teman, cukup sampai dia mentok saja untuk bautnya ya. Nanti kita lakukan pengencangan memakai kunci T ya, supaya mengantisipasi slet ya teman-teman. Oke, sudah jadi untuk di bagian kirinya ya. Selanjutnya kita pindah ke bagian silinder blok.
Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tadi ada motor yang minta steel flap di sini. Kita cut ya videonya. Nah, di sini kita akan memasang blok. Ini bloknya kita kasih yang ori ya. Oke, yang pertama sudah kita lakukan pemasangan ring piston juga ya teman-teman. Ini dia untuk pemasangan ring piston yang posisi-posisi yang sering saya lakukan ya teman-teman. Untuk kompresi 1 ini berada di sini ya. Dan kompresi 2 kita jarakkan sekitar segini ya. Pokoknya ini mengarah ke samping ya. Supaya meminimalisir gesekan ya. Nah, di sini untuk yang ring cacingnya diposisikan di tengah-tengah pen piston ya. Ring cacing kita posisikan di tengah-tengah pen piston. Lalu untuk ring tipisnya di sini kita taruh seperti ini ya, seperti ring 1, ring 2. Ini ring tipis 1, ini ring tipis 2. Oke, selanjutnya kita pemasangan ya teman-teman. Begitu. Ini metode yang sering saya lakukan dan anti ngasap ya teman-teman. Di sini untuk posisi titiknya ini berada di X ya teman-teman, atau di knalpot. Ini mengarah knalpot ya. Untuk tipe motor Yamaha ini seperti itu ya teman-teman. Di mana ada titik di situ ada mengarah ke knalpot. Oke, kita lakukan pelumasan. Ini dikasih iPhone Johar nih, buang-buang ke HP ini buat gunanya. Kita beda ini enggak, ini konten. Oke guys, kita kirim sedia guys. Oke, kita lakukan pelumasan di setiap lubang-lubang ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang pennya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita putar ya teman-teman karena posisi kancingnya itu berada di sebelah kanan. Oke, di sini kita taruh kain ya teman-teman untuk menjaga-jaga ketika si kancingan ini terpental begitu, untuk mengantisipasi masuknya ke dalam mesin. Oke, langsung kita pasang kancingannya dulu ya. Ini yang ganti. Oke, ketika sudah bunyi klik begitu ya, itu menandakan sudah masuk. Lebih pastinya kita di sini mendorong ya dari sebelah kiri. Ketika tidak keluar, maka itu kancingannya sudah masuk. Selanjutnya teman-teman, kita lap-lap dulu ya untuk ini untuk permukaan permukaan crankcase-nya ini. Sebelum kita memasang pak, kita lumasin dulu, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang packing teman-teman. Packing head, packing silinder ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan produknya yang ori-ori saja ya teman-teman. Diusahakan ya teman-teman. Diusahakan yang ori. Supaya apa? Supaya ketika pembukaan selanjutnya bisa dilakukan kembali. Dan tentunya meminimalisir terjadinya kebocoran teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita posisikan. Oke teman-teman, diperhatikan teman-teman ya. Untuk bosingnya ini, bos atau pin dowelnya ini harus dipasang ya teman-teman. Jika tidak ada, diusahakan cari yang baru ya teman-teman. Kita ganti ya. Oke. Oke, ketika kita masang pen piston tadi, ini ringnya terjadi
pindah-pindah ya teman-teman. Kita sesuaikan kembali ya, kita sesuaikan. Jangan sampai berada di posisi punggung piston. Jangan sampai di sini ya teman-teman, karena di sini ada banyak sekali gesekan. Oke, selanjutnya kita pasang untuk bloknya. Seperti biasa teman-teman, kita lakukan pelumasan. Kita pelumasannya. Di bloknya juga ya teman-teman. Sedikit saja. Seperti ini, lalu kita gosek-gesek supaya merata. Oke teman-teman, di sini tempat poinnya ya. Kita ketika memasang blok ini berhati-hati ya teman-teman. Nang turun. Oke, untuk posisinya ini juga ya teman-teman, diperhatikan jangan sampai sejajar ya. Oke, kita pasang. Coba kamu pukul rasanya gitu kalau kamu berani. Oke, hati-hati teman-teman. Kita geser-geser atau gesek-gesek ke kiri ke kanan ya. Lihat posisi blok ini, kita gesek-gesek sepertinya. Oke, di sini perhatikan teman-teman ya. Kita goyang-goyangkan seperti ini. Goyangkan sampai dia masuk ya. Selanjutnya kita masukkan rantai ini dulu ya. Tepu barang petik itu, sampai itu. Oke, nah sudah terpasang ya teman-teman. Sudah terpasang. Selanjutnya kita posisikan di TMA ya. Kita posisikan di TMA. Lalu sisa-sisa oli yang berlebihan ini kita lap. Kita mau ke lomba sama Beril. Tanggal bulan 5. Kita posisikan benar-benar di TMA ya, agar nanti kita tidak usah perlu lagi untuk menggeser-geser ya. Oke. Oke teman-teman. Nah untuk permukaan bloknya ini kita gesek-gesek ya, atau kita lap-lap sisa-sisa dari tangan kita tadi, supaya tidak ada oli ya. Oke, selanjutnya kita pasang untuk lidah tensioner bawah seperti ini teman-teman. Di sini pastikan lagi untuk karet tensioner ini atau lidah tensioner ini, ketika sudah kita masang dia tidak terjadi goyang-goyang seperti ini ya. Goyang-goyang. Nah, ini goyangan ini sedikit ya. Ini menandakan wajar ya. Itu space dari dudukan yang di dalam. Ketika lebih dari ini goyangannya, itu maka belum pas ya teman-teman, belum pas. Oke. Selanjutnya kita buka untuk packing headnya ya. Mana dia? Ini nih. Gunakan yang ori ya. Sini kita lap-lap sedikit teman-teman. Di sini ada debu-debu. Selanjutnya teman-teman kita siapkan headnya ya. Sorry teman-teman untuk video ini agak ribut. Di sini ada warga-warga kita ini lagi bercerita sukaria membahas tentang keluarga. Oke. Nah ini dia untuk blok headnya teman-teman. Tak lupa juga kita lakukan pengelapan ya. Di sini teman-teman terlihat ya bekas korosi. Ini kemarin sangat dalam ya, untuk korosinya ini kemarin sangat dalam. Tetapi ini sudah agak
mendingan. Kenapa? Karena sudah kita lakukan pengamplasan di atas kaca. Alangkah baiknya teman-teman, alangkah bagusnya itu. Sorry teman-teman, ribut. Ini keponakan saya ini, dia nangis. Dada Beril, kita pergi dulu. Mari Rama. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di sini untuk bekas-bekas cacat ini pengakuan pemilik motor. Motornya ini sudah patah klep ya. Oke, selanjutnya kita untuk pengeleman di headnya ya teman-teman. Kalau dia tidak ada korosi ini teman-teman, sebenarnya tidak perlu dilem ya, karena ini ada korosi. Saya takutnya nanti merembet, jadi kita lem saja ya, demi kesejahteraan bersama. demi apa ya, demi oke lah, demi sip, demi motor ini bagus intinya teman-teman. Saya kurang bisa ngejokes ya. Oke, kita lakukan pengeleman sedikit saja teman-teman ya, jangan terlalu banyak, untuk menutupi korosi-korosi ini saja ya teman-teman. Sekalian saja kita lem di bagian ini. Tapi ini kita gosok-gosok teman-teman ya. Kita lakukan seperti ini ya. Kita tinggalkan sidik jari kita di sini, itu saja ya. Triknya teman-teman. Trik mengelem anti belepotan, anti belepotan pokoknya itu ya. Anti bersih ya. Maksudnya itu pengeleman bersih ya. Supaya tidak menyumbat area jalur pelumasan yang menuju dalam head. Kita fokus pengeleman pada area yang korosi saja ya teman-teman. Oke, cukup ya teman-teman. Insya Allah ini tidak akan bocor ya. Untuk di bagian sininya teman-teman, kita tidak usah lem ya, karena ini baru. Dan gimana ya teman-teman, kita lem saja ya. Kita lem saja, tapi sedikit saja ya teman-teman. Sedikit saja seperti ini, tidak perlu banyak-banyak. Kalau kedua sisi ini lurus teman-teman, tidak perlu sebenarnya ya kita lakukan pengeleman seperti ini, tidak perlu. Namun ini kita mengantisipasi karena ini motor baru kemarin ini dibukar ya, baru sekitar tidak nyampe 2 bulan teman-teman. Pengakuan pemilik motor seperti itu. Dan stangnya itu sudah kena ya. Kemarin dia tujuannya bongkar stang itu, bongkar mesin itu, dia ganti stang. Oke teman-teman, di sini tangan saya kena nih. Oke, selanjutnya kita pasang pin dowel ya. Seperti saya bilang tadi, ini sangat penting ya, perannya ini sangat penting di dalam mesin. Oke, kita pasang dua-duanya. Selanjutnya kita pasang untuk ini, kita taruh dulu ya di bawah karena saya capek ya, Pak pegal ini. Oke, kita masukkan ke sini ya. Seperti ini teman-teman.
Oke teman-teman, selanjutnya kita pasang blockheadnya ya. Kita geser dulu ya. Oh sebentar teman-teman ya. Ini karena ini di bawah mesinnya. Kita miringkan sedikit ya supaya tidak jatuh rantainya nanti. Oke teman-teman. Kenapa aku gorengan buka? Oke, sudah terpasang ya. Selanjutnya kita pasang baut tusuk satenya 4 biji ya. Oke, di sini perbedaan baut ini signifikan ya. Sini agak hitam, ini kita taruh di bagian jalur oli ya. Sebenarnya sebenarnya kita acak pun tidak masalah ya teman-teman, karena tetapi saya kebiasaan ya, dimana letak baut yang sebelumnya itu saya taruh seperti itu lagi ya. Oke, selanjutnya kita kencangkan dulu ya. Sini menggunakan kunci 12. Kalau mesin turun itu enak ya teman-teman, kita kerja. Coba ini di posisi motornya teman-teman. Aduh, ini sangat ribet ya. Oke, kita putar mentok semua, putar mentok. Oke, sudah ya teman-teman. Nanti kita lakukan pengencangan selanjutnya. Ini apa namanya? Ini teknik biasa saya lakukan ya. Ada ban kudono karing sai. Aku ulah nempel. Oke teman-teman. Sini untuk rantainya kita amankan dulu ya. Kita taruh seperti ini. Atau yang lebih berat ya. Ini yang lebih berat. Supaya tidak jatuh. Oke. Selanjutnya kita lakukan pengencangan baut tusuk satenya. Oke. Ini metode yang saya lakukan ya teman-teman. Sudah mentok semua. Nah, lalu kita putar, menyesuaikan arah ini ya. Ini kan vertikal, nanti kita putar arah horizontal, itu hitungannya 1. Oke, nah, seperti ini teman-teman, hitungannya 1. Lakukan ini secara menyilang ya teman-teman. Nah, 1 tinggal sekali ya teman-teman. Oke, 2. Oke, 2. Oke, 2. Oke, 2. Cukup ya teman-teman. Alangkah bagusnya teman-teman, direkomendasikan dalam pengencangan baut tusuk sate ini semua jenis motor ya. Kita menggunakan kunci torsi ya, atau kunci momen. Tapi kita belum memiliki kunci tersebut, jadi kita pakai metode jadul ya. Metode guru saya waktu dia belajar bengkel pada zaman purba. Oke, nanti kalau ada rezeki kita usahakan beli ya teman-teman. Perhatikan di sini untuk paknya ini teman-teman, pak blok. Ini kalau yang ori itu seperti ini ya teman-teman, dia tidak ada pecahan. Coba ini pak blok KW ini akan pecah-pecah ya teman-teman. Oke, ini dia. Ini dia guru saya teman-teman, guru zaman purba ini. Oke, selanjutnya kita pasang rantai ketengnya. Rekam tidak? Apa pe anu yang bawa nah?
Apa piano yang bawa? Oke, di sini kita lupa mengencangkan untuk baut yang L-nya ya. Oke, cukup ya. Kalau ini baut 10 ini kita cukup satu kali saja ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini ketika kita memasang gear timing atau pemasangan timing ya teman-teman, kita posisikan noken as ini berada di posisi 0. Berada di posisi 0. Seperti ini ya nolnya teman-teman. Selanjutnya kita pasang dekompresi. Dekompresi. Kelihatan teman-teman, karena ini posisinya agak gelap, jadi tidak kelihatan ya. Selanjutnya teman-teman, di sini kita harus apa ya? Ini kita lihat teman-teman, saya posisikan ini dulu biar mantap, biar terang juga. Di sini kita selanjutnya kita cari TMA-nya ya, atau titik mati atas. Tadi sudah geser-geser soalnya ini, kita lakukan pengecekan ulang. Oke, saya ngambil kunci dulu. Kita cari posisi TMA-nya seperti ini. Kita bisa buka lubang intip. Tentunya teman-teman sudah pada paham ya, yang para suhu-suhu sudah pada paham ya dengan metode ini. Sorry, tidak kelihatan ya teman-teman. Intinya di dalam ini kita mencari garis T. Garis T ya teman-teman. Kita posisikan berada di garis T. Lalu berarti kalau udah ketemu ini T, huruf T di lubang yang ini, itu sudah TMA ya, piston sudah berada di titik mati atas. Oke, jadi kita selanjutnya memasang gear ini teman-teman. Oke, nah perhatikan dekompresinya, jangan sampai jatuh ya teman-teman, karena ini agak ribet nanti urusannya, bisa bongkar mesin lagi. Nah di sini untuk top timingnya, untuk top timing gear ini, kita lihat di sini ada garis, sudah dilihat teman-teman, ada garis. Ini sejajar dengan lubang ini ya, knob yang ada di detselnya. Oke, kita pasang seperti ini cara pemasangannya teman-teman. Nah, untuk yang sudah terpasang otomatis tensionernya atau setelan tensioner otomatisnya, itu lakukan pengendoran dulu ya, karena ini belum terpasang, jadi kita tidak usah mengendorkan ya. Selanjutnya kita cari topnya teman-teman, kita pasang gearnya maksudnya. Di sini ada dekompresi teman-teman ya. Kita masukkan di posisinya seperti ini. Oke. Karena kita harus memasang dekompresi ini terlebih dahulu. Karena jika belum terpasang sementara gear sudah masuk di noken asnya, maka nanti akan ribet urusannya ya. Oke, lalu kita cari di pen noken asnya, di lubang-lubangnya kita tepatkan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kelihatan ya teman-teman. Kita periksa lagi untuk lubang yang ini apakah masih dalam posisi T. Ketika ini masih di dalam posisi T, nah kita perhatikan untuk garis ini teman-teman. Garis ini kan belum sejajar dengan kenokan ini ya, belum sejajar. Diperhatikan teman-teman. Kita geser rantainya teman-teman ya. Kalau dalam posisi ini kita langsung pasang baut, kita naikkan mesin, kita hidupkan, maka nanti di RPM atas pasti klepnya bengkok ya. Oke, kita ini agak ke bawah satu mata ya, jadi kita naikkan satu mata saja. Seperti ini caranya teman-teman, sangat mudah bukan? Oke, seperti ini.
lalu kita pasang kembali dalam posisi awalnya. Oke, teman-teman, di sini ada kejanggalan ya. Rantainya tidak, gearnya ini tidak bisa kenop ya. Kita coba putar di sini, teman-teman. Kemungkinan rantainya ini belum tepat ya. Nah, seperti itu. Sudah geser lagi ya. Ini kita pasang lagi. Oke, kita lihat ini lagi ya, teman-teman, dalam posisi T. Nah, ini posisi T-nya sudah hilang. Kita cari dulu ya. Ini dia untuk posisi T-nya. Lalu kita lihat untuk bagian atasnya, teman-teman. Bagian atas. Dan ini sudah lurus ya, sejajar. Nah, ini menandakan pemasangan gear timing ini tepat ya, normal. Lalu kita pasang bautnya. Seperti ini bautnya, teman-teman. Bautnya seperti ini. Lalu kita kencangkan. Cukup segitu dulu ya. Nanti kita setelah pemasangan otomatis tensionernya ini baru kita pasang baru kita pengencangan selanjutnya. Oke, teman-teman, ini dia untuk otomatis tensionernya. Kita pasang dulu ya. Sebelum kita melakukan pemasangan, di sini kita kendorkan terlebih dahulu ya. Kendorkan, lalu kita kunci. Selanjutnya kita pasang ini berada di sini ya, teman-teman. Ini untuk pegangan setelan kopling. Oke, seperti itu. Nah, posisinya seperti ini ya, teman-teman. Kita pasang baut. Lalu kita pasang ke motor, ke mesinnya. Sini menggunakan kunci L ya, teman-teman. Ini aslinya kunci L memang seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita cabut ini ya. Dia akan kembali dengan sendirinya atau dia menekan dengan sendirinya. Nah, itu ada suara, itu menandakan rantai sudah kencang ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita lakukan pengencangan. Pengencangan di bagian gear ini, teman-teman ya. Karena tadi belum bisa kita kencangkan karena tonjolan ini belum kita pasang. Oke. Oke, teman-teman, sudah ya. Kencang seperti itu. Lalu kita tes putar-putar racingnya. Oke. Aman ya, teman-teman, aman, tidak ada terjadi kejanggalan. Kemudian selanjutnya, teman-teman, kita lakukan penyetelan klep. Nah, penyetelan klep. Sebelum pemasangan kita lakukan penyetelan klep ya. Kita kendorkan semuanya dulu. Tentunya teman-teman sudah pada tahu ya cara menyetel klep bagaimana. Jadi di sini saya tidak akan masukkan ini video ya. Karena teknik penyetelan klep itu berbeda ya.
beda-beda mekanik, beda-beda teknik cara penyetelan klep. Oke teman-teman, begitu saja ya untuk tutorial cara merakit mesin, cara merakit blok head dan blok silinder pada motor Vixen ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman kita dimanapun Anda berada yang sedang belajar atau teman-teman kita pemula. Ini cocok banget ya untuk video ini teman-teman tonton sebagai sebagai penempatan dari part-part yang akan dipasang. Oke, nanti ini kita buat part 3 lagi ya untuk kita di mesin motornya hasil akhirnya bagaimana teman-teman ya. Atau enggak nanti kita sambung videonya di video yang ini. Kalau HP ini memungkinkan ruangan untuk penyimpanan, jadi kita satukan. Tetapi kalau tidak, jadi kita nanti buat part 3 ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam.